Baiklah, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi fisika, yaitu termodinamika untuk SMA kelas 11. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu termodinamika. Termodinamika dalam segi bahasa berarti perubahan atau pergerakan energi panas. Termodinamika merupakan salah satu cabang fisika yang membahas tentang perubahan energi panas menjadi bentuk energi lain sesuai dengan kerja dari suatu sistem. Termodinamika berhubungan dengan mekanika statik, yakni cabang ilmu fisika yang mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja, sistem pembatas, dan lingkungan. Berikut ini merupakan contoh penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan termodinamika terdapat dalam termos, AC, dan juga lemari es. Selanjutnya yaitu proses-proses dalam termodinamika. Gas dalam ruang tertutup dapat diubah keadaannya melalui beberapa proses yang disebut sebagai proses termodinamika. Ada 4 proses termodinamika, yaitu proses isobarik, proses isokorik, proses isotermal, dan juga proses adiabatik. Proses isobarik berlangsung pada tekanan tetap atau tekanan sama, kemudian proses isokorik berlangsung pada volume tetap atau volume sama, proses isotermal berlangsung pada suhu tetap atau suhu sama, dan perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem atau Q sama dengan 0 disebut sebagai proses adiabatik. Berikut ini dijabarkan lebih jelas mengenai proses-proses dalam termodinamika. Yang pertama yaitu proses isobarik. Dari grafik di atas, pada tekanan yang sama P1 sama dengan P2, volume gas berubah dari V1 menjadi V2. Usaha yang dilakukan gas pada proses isobarik adalah W sama dengan P dikali delta V, W sama dengan P dikali V2 dikurang V1, kemudian W sama dengan N dikali R, kemudian dikali T2 dikurang T1. Nah, karena tekanan sama dan suhu berubah dari T1 menjadi T2, maka berlaku hukum Charles yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Selanjutnya yaitu proses isokorik. Dari grafik di atas, pada volume yang sama V1 sama dengan V2, tekanan gas berubah dari P1 menjadi P2. Usaha yang dilakukan gas pada proses isokorik adalah sama dengan 0, di mana W sama dengan P dikali delta V, P sama dengan V2 dikurang V1, kemudian W sama dengan 0. Selanjutnya yaitu berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Proses selanjutnya yaitu proses isotermal. Nah, dari grafik pada proses isotermal dapat dilihat pada suhu yang sama, volume gas itu berubah menjadi V1 menjadi V2 dan tekanannya juga berubah dari P1 menjadi P2. Nah, usaha yang dilakukan gas pada proses isotermal ini adalah W sama dengan N dikali R dikali T dikali ln V2 per V1, di mana N-nya adalah mol, kemudian R-nya sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin, atau sama dengan 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Sehingga berlaku hukum Boyle yaitu P1 per V1 sama dengan P2 per V2. Selanjutnya yaitu proses adiabatik. Dari grafik di atas, pada suhu yang sama, volume gas berubah dari V1 menjadi V2 dan tekanannya berubah dari P1 menjadi P2. Usaha yang dilakukan gas pada proses adiabatik adalah W sama dengan 3 per 2N dikali R dikali T dikali T1 dikurang T2, di mana N-nya adalah mol, kemudian R-nya sebesar 8,314 Joule per mol Kelvin, dan bisa dibilang 0,082 liter ATM per mol Kelvin. T-nya sama dengan suhu gas dalam satuan Kelvin. Selanjutnya yaitu hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika berbunyi bahwa dalam sistem tertutup, perubahan energi dalam sistem tersebut sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi dengan usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut.
Persamaan hukum pertama termodinamika yaitu delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U merupakan perubahan energi dalam joule, kemudian Q-nya adalah kalor dengan satuan joule, dan juga W adalah usaha sistem dalam satuan yang sama yaitu satuan joule. Nah, delta U ini bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu dan bertanda negatif apabila sistem mengalami penurunan suhu. Kemudian, Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan Q bertanda negatif jika sistem melepas kalor. W bertanda positif jika sistem melakukan usaha dan W bertanda negatif apabila sistem menerima usaha. Yang selanjutnya yaitu kapasitas kalor gas. Kapasitas kalor merupakan kemampuan gas untuk menyerap atau melepas kalor tiap satuan suhu. Jadi, kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan atau Q yang diperlukan untuk menaikkan suhu gas atau delta T sebesar 1 Kelvin. Persamaannya yaitu C sama dengan Q per delta T, di mana C adalah kapasitas kalor dalam satuan joule per Kelvin, kemudian Q-nya adalah kalor dengan satuan joule, dan juga delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Selanjutnya, kapasitas kalor dalam gas monoatomik. Yang pertama pada volume tetap atau CV, persamaannya yaitu CV sama dengan Q per delta T sama dengan 3 per 2 NR. Pada tekanan tetap atau CP, Q sama dengan delta T sama dengan 5 per 2 NR. Kemudian hubungan antara CV dan CP adalah CP dikurangi CV sama dengan NR, dan CP per CV sama dengan gamma. CP adalah kapasitas kalor pada tekanan tetap atau joule per Kelvin. Kemudian CV adalah kapasitas kalor pada volume tetap dengan satuan yang sama yaitu joule per Kelvin, dan gamma adalah tetapan Laplace. Selanjutnya yaitu kapasitas kalor gas diatomik. Yang pertama pada suhu rendah atau kurang lebih sekitar 250 derajat Celcius, itu CV sebenarnya 3 per 2 NR dan CP adalah 5 per 2 NR. Kemudian pada suhu sedang kurang lebih 500 derajat Celcius, CV-nya sama dengan 5 per 2 NR dan CP-nya adalah 7 per 2 NR. Kemudian pada suhu tinggi kurang lebih 1000 derajat Celcius, CV-nya adalah 7 per 2 NR dan CP adalah 9 per 2 NR. Tetapan Laplace untuk gas monoatomik adalah sebesar 1,67 dan tetapan Laplace untuk gas diatomik sebesar 1,4. Selanjutnya yaitu hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika berbunyi bahwa dalam sebuah sistem tertutup, setiap proses termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversibel dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversibel. Selanjutnya, mesin kalor atau mesin Carnot. Mesin kalor atau mesin Carnot ini merupakan suatu alat yang mengubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik. Misalnya dalam mobil energi panas, hasil pembakaran bahan bakar diubah menjadi energi gerak mobil. Tidak semua energi panas dapat diubah menjadi energi mekanik, melainkan ada energi yang timbul selain energi mekanik. Secara sistematik, usaha mesin kalor atau mesin Carnot adalah usaha yang dilakukan 4 tahap secara siklus, yaitu pemuaian isotermal, pemuaian adiabatik, pemampatan isotermal, dan juga pemampatan adiabatik. Siklus Carnot adalah proses di mana gas yang melakukan proses dapat dikembalikan ke keadaan semula atau bersifat reversibel tanpa kehilangan energi sehingga gas dapat melakukan usaha kembali. Siklus Carnot disebut siklus ideal yang terdiri dari dua proses, yaitu proses isotermal, terdiri dari proses pemuaian isotermal dan pemampatan isotermal, kemudian proses adiabatik, yang terdiri dari proses pemuaian adiabatik dan pemampatan adiabatik. Proses pemuaian isotermal adalah gas yang mula-mula tekanannya P1, volumenya V1, melakukan pemuaian isotermal pada suhu T1 sehingga tekanannya menjadi turun. Nggak cukup, ini nanti dipotong aja. Mulai dari sini. Siklus Carnot disebut siklus ideal yang terdiri dari dua proses, yaitu yang pertama proses isotermal.
terdiri dari proses pemuaian isotermal dan pemampatan isotermal. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses adiabatik yang terdiri dari proses pemuaian adiabatik dan pemampatan adiabatik. Nah, proses pemuaian isotermal ini adalah proses di mana gas yang mula-mula tekanannya P1 dan volumenya V1 melakukan proses pemuaian isotermal pada suhu T1 sehingga tekanannya menjadi turun, kemudian menjadi P2 dan volumenya naik menjadi V2. Nah, pada proses ini sistem menyerap kalor atau Q1 dari reservoir suhu tinggi dan melakukan usaha W1. Selanjutnya yaitu proses pemuaian adiabatik. Nah, proses ini adalah proses di mana gas yang tekanannya P2 dan volumenya V2 serta suhunya T1 melakukan proses pemuaian adiabatik sehingga tekanannya itu turun menjadi P3, volumenya naik menjadi V3 dan suhunya turun menjadi T2 sambil melakukan usaha W2. Kemudian proses pemampatan isotermal, yaitu proses di mana gas yang tekanannya P3, volumenya V3 melakukan proses pemampatan isotermal pada suhu T2 sehingga tekanannya naik menjadi P4, volumenya turun menjadi V4. Nah, pada proses ini sistem menerima usaha sebesar W3 dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah dengan sebesar T2. Selanjutnya yaitu proses pemampatan adiabatik, yaitu proses di mana gas yang tekanannya P4, volumenya V4, dan suhunya T2 mengalami proses pemampatan adiabatik sehingga tekanannya kembali menjadi P1, volumenya kembali menjadi V1, dan suhunya menjadi T1 akibat dari sistem yang menerima usaha sebesar W4. Nah, usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot dalam persamaannya yaitu W sama dengan Q1 dikurang Q2, di mana W sama dengan Q1 dikurang 1 Q1 dikali 1 dikurang T2 per T1. Baiklah, demikian pemaparan materi termodinamika untuk SMA kelas 11 yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.